Gamer sejati tak mengenal waktu, hari atau malam. Kita tetap berjuang, keyboard kita layar, dunia kita tidur siang itu mewah. Halo petani, balik lagi sama gue Denny di channel Ali Caca. Masih banyak orang yang mengira kalau penghasilan petani ini adalah penghasilan yang cuma iseng-iseng aja gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau kita tekuni bener-bener itu bakalan menjadi sesuatu yang sangat menghasilkan. Dan kalau kalian tahu, pasti kalian mikir kalau kok lumayan juga ya kerja jadi petani online. Mungkin kalau kalian punya teman atau mungkin kalian sendiri yang saat ini masih jadi petani online, kalian bisa share di kolom komentar berapa penghasilan kalian rata-rata dalam satu bulan bekerja sebagai petani online di game. Dan kalau yang suhu-suhu kayaknya nggak usah deh kalian komen-komen, karena gue tahu kalian tuh penghasilannya gede gitu loh. Jadi buat yang pro-pro mendingan nggak usah komen deh. Dan di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung gaji seorang petani online atau menghitung gaji para farmer-farmer online di dunia game. So lanjut aja sama videonya, check this out. A few moments later. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghasilan kalian ketika kalian bekerja sebagai petani online. Banyak juga orang-orang pemula yang baru terjun terus kapok gak mau main lagi. Mungkin mereka pas masuk itu pas situasi-situasi lagi sulit ya, misalkan lagi banned massal atau cari gol lagi susah dan atau red lagi turun gitu loh. Jadi nggak sedikit juga orang-orang pemula-pemula ini yang kapok terjun ke dunia farmer. Dan kebanyakan orang-orang yang masih bertahan saat ini adalah player-player yang sudah pro atau player-player yang sudah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Dan faktor yang membuat orang masih bertahan kerja di dunia game adalah mungkin mereka mendapatkan momen-momen cuan banget. Ya kayak gue lah, gue waktu itu pernah cerita kalau gue itu pernah dapat duit banyak itu ya dari game. Terus ketika situasi lagi sulit ya gue masih tetap bertahan gitu. Namanya harga atau market itu bakalan volatilitasnya itu tinggi banget, naik turunnya itu tinggi banget dan cepet gitu. Jadi buat kalian yang nggak kuat mental, terbiasa kerja yang tiap bulan nungguin gaji, ya kalian nggak bakalan betah kerja kayak gini. Karena hitungannya kita itu kerjaannya ya hari ini dapat banyak, besok dapat dikit dan sebagainya. Untuk video kali ini kita akan bahas cara ngitung penghasilan petani online itu seperti apa dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan kalian itu seperti apa. Jadi buat para pemula, kalian punya gambaran nih sebelum terjun, oh berapa sih penghasilannya. Sebenarnya ini bukan video nakut-nakutin atau video yang membuat kalian tertarik untuk masuk, karena gue sendiri juga nggak ada kepentingan mau kalian mau main atau enggak, ya terserah kalian. Yang jelas gue di sini cuma share-share info yang menurut gue perlu kita share. Komunitas kita semakin besar, maka pekerjaan ini bisa diakui oleh orang-orang gitu loh. Oke, faktor yang pertama ini adalah knowledge atau pengetahuan di dalam game yang mau kalian farmingkan. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghasilan kalian ketika kalian menjadi seorang petani game. Pengetahuan yang dimaksud tentunya pengetahuan tentang cara-cara atau bagaimana cara kalian menghasilkan gold di dalam game tersebut. Untuk para pemula yang baru terjun udah pasti buta banget sama mekanisme gamenya atau cara bermain di dalam gamenya. Karena pekerjaan sebagai petani online itu pekerjaan yang membutuhkan observasi dan pengamatan kalian tentang bagaimana cara menghasilkan gold. Jadi saran gua untuk para pemula, sebelum kalian terjun, kalian observasi dulu kira-kira apa trouble-troublenya dan masalah-masalahnya atau kesulitan-kesulitannya kalian farming nanti. Mungkin kalian kalau udah terjun, udah modal beli PC, beli akun game dan sebagainya, terus tiba-tiba kalian tuh stuck, nggak punya ilmu dan pensi, akhirnya jual-jual PC. Cerita kayak gini tuh udah banyak banget lah. Bahkan ex joki gua tuh mungkin udah ada ratusan atau ribuan ya, kayaknya udah ada ratusan lah yang keluar dari EVA terus coba farming sendiri, akhirnya mentok dan jual PC-PC mereka. Nah karena itu kecenderungannya, apalagi kalian orang-orang yang ex FH aja kerja di EVA udah 1 tahun atau 6 bulan, keluar main sendiri di rumah, ilmunya mentok, apalagi kalian yang pemula yang nggak tahu apa-apa. Makanya gue saranin untuk para pemula itu observasi dulu. Kenapa sih kalian harus tahu banget atau observasi ke dalam game yang mau kalian mainin?
Ini menyangkut tentang bagaimana ketika kalian mendapatkan kondisi sulit. Contoh kasus misalkan harga gold atau red goldnya itu turun. Kalau produksi kalian misalnya cuman segitu-gitu doang, ya nggak ketolong gitu loh. Produksi kalian harus ditingkatin ketika red lagi turun. Pas nanti red udah mulai naik lagi, farmingan kalian masih tetap banyak. Nah disitulah JP-nya kalian. Makanya itu knowledge atau pengetahuan di dalam gamenya itu penting banget buat para pemula. Faktor yang kedua adalah red atau harga gold. Harga gold di dalam game itu volatilitasnya atau naik turunnya itu cepet banget ya. Jadi kalian jangan kaget. Misalkan kalian baru terjun terus ngelihat rednya, wah ternyata tinggi banget ya. Terus pas kalian masuk rate-nya tiba-tiba jeblok. Nah itu kalian jangan kaget, karena pasti harga gold di game itu cepet banget turunnya. Dan menurut pengalaman gua, harga gold tinggi itu nggak lebih dari 3 bulan. Dan banyak kasus juga rate itu turun kurang dari 2 minggu. Dan setelah itu menyesuaikan lagi dengan kebutuhan supply dan demand-nya di dalam gamenya. Harga gold pasti tentunya menentukan berapa penghasilan kita rata-rata per hari atau per bulan. Dan momen-momen harga gold ini naik biasanya itu ketika awal perilisan sebuah game atau update sebuah fase, map dan sebagainya. Lalu ada event-event menarik yang dikeluarkan sama developer. Apa yang bisa menstabilkan penghasilan kita, Bang? Yang pasti poin pertama tadi lah. Makanya gue taruh di poin pertama, knowledge atau pengetahuan di dalam gamenya itu penting banget. Ketika rate lagi turun, penghasilan kalian tuh masih tetap stabil karena kebantu sama produksi kalian yang makin banyak. Karena memang kita nggak bisa kontrol ya harga gold atau red gold itu. Walaupun kalian farmer seluruh Indonesia itu ngehold gold kalian atau nggak jual ke bandar, tetap aja rate itu bakalan turun. Kenapa? Ya karena game global gitu loh. Kalian nggak tahu kan seberapa banyak bot-bot Cina itu yang dikeluarin. Kalian nggak tahu kan seberapa gede pertanian di luar negeri. Kalian nggak tahu kan hal-hal semacam itu. Saran gue sih ketika rate lagi naik atau rate lagi turun, usahakan kalian tuh jual semua gold kalian. Dan ini poin penting juga sih. Ini menurut pengalaman gue sendiri dan perjalanan gue selama beberapa tahun ini farming di game, itu jangan pernah ngehold gold kalian. Kalau kalian punya target ibaratnya 1 hari farming terus jual, ya udah kalian lakukan itu. Kebanyakan orang-orang pemula ini nggak tahu ya seberapa bahayanya banned yang ada di game MMORPG. Ya kalian tahu kan, di video-video gue juga udah gue jelasin kalau RMT itu dilarang. Mau kalian udah jual gold, mau kalian belum jual gold, mau kalian tinggal leveling, banned ya banned gitu loh. Jadi tetap kalian tuh waspada. Jangan pernah ngehold gold kalian kalau memang kalian mau niat jual gold. Itu buat antisipasi juga. Kita nggak tahu kapan banned terjadi. Daripada kita amsyong atau zong, mendingan kita jual aja gold kita. Mau red naik atau red turun, jangan pernah tahan-tahan gold kalian kalau kalian nggak mau nyesel kayak gue dulu. Gue pernah ngehold gold itu banyak. Karena apa? Karena nungguin red naik. Ternyata nggak naik-naik dan terjadi banned. Ya udah, rugi segala-galanya. Udah kita rugi gold kita kena ban, kita rugi waktu kita selama farming nggak kebayar. Karena poin banned ini juga sama-sama mempengaruhi penghasilan kalian. Poin yang ketiga ini adalah faktor produksi gold kalian. Faktor utama yang menentukan seberapa banyak penghasilan kita otomatis produksi gold yang kita hasilkan. Karena itu adalah faktor penting yang membuat penghasilan kita naik. Semakin banyak gold yang kita dapat, semakin besar juga penghasilan kita. Dan sebanyak-banyaknya gold yang kalian hasilkan berpengaruh juga sama rate-nya. Karena di dalam market itu ketika supply-nya tinggi, permintaannya rendah, udah otomatis kan harganya jatuh. Nah, terkadang yang membuat momen-momen update atau fase itu cepet turunnya ya karena ini. Ketika rate naik dikit aja, udah otomatis orang tuh all out buat cari gold. Kadang mereka itu bener-bener sampai nggak tidur, atau bahkan cuma sehari itu tidur cuma 3 jam, 5 jam kayak gitu. Karena apa? Manfaatin momen-momen kayak gini tuh sebenarnya nggak pasti sih, nggak kadang 1 tahun sekali atau kadang ya berapa bulan sekali kayak gitu. Jadi ketika ada momen-momen kayak gini, para farmer pro itu biasanya dia all out untuk cari gold yang lebih banyak. Jadi buat kalian pemula, kalau kalian mau masuk, coba kalian masuk di waktu yang tepat, atau kalau enggak ya kalian masuk sekarang. Ibaratnya kalian farming ya modal nekat aja gitu.
gitu, ya nggak masalah juga sih. Hoki kita nggak ada yang tahu, karena namanya kita farming di game, ya ada susah ada senengnya. Tapi ketika kalian udah terjun, mau nggak mau, seneng nggak seneng, ya kalian tetap harus maksimalkan, cari tahu ilmunya, cari tahu cara farmingnya, cari tahu harga atau bandar-bandar yang rate-nya bagus-bagus. Oke, kita balik ke topiknya tadi, cara menghitung penghasilan farmer ini. Gue kasih note dikit, kalau buat kalian para petani online, usahakan kalian tuh punya target lah. Misalkan kalian punya target tuh cari 100.000 per hari. Oke, kita contohkan ya. Misalkan kalian farming itu di game WoW Classic Era. Misalkan rate saat ini per 1 goldnya itu 80 perak. Kalian butuh sekitar 1.250 gold per hari untuk mendapatkan 100.000 rupiah. Nah, kalian tinggal kali tuh 1.250 gold dikali 1 goldnya itu 80 perak. Nah, itu kalian bisa dapat sekitar 100.000 per hari. Dan contoh kasus lainnya, ketika rate lagi turun, misalkan harga per 1 goldnya 60 perak, kalian butuh gold yang perlu difarmingkan sekitar 1.670 gold, baru kalian bisa dapat 100.000 per hari. Jadi yang gua sebutkan tadi, ketika rate lagi turun, itu kalian tambahin produksinya, karena mau nggak mau kalian harus dapetin 1.670 gold ini. Yang tadinya ketika rate normal itu 1.250 kalian udah bisa dapat 100.000. Nah, ketika rate turun di 60 perak per gold, kalian harus cari 1.670 gold per hari. Nah, dari situ aja ada penambahan sekitar 400 goldan. Nah, maka dari itu poin-poin yang tadi yang udah gua sebutin tentang pengetahuan di game, harga gold, terus penghasilan gold kalian per hari, ini adalah poin-poin yang menentukan penghasilan kalian rata-rata per hari atau rata-rata per bulannya. Dan ketiga poin ini saling berkesinambungan ya. Misalkan ketika rate naik kalian farmingnya dikit, ya dapatnya segitu. Ketika rate-nya turun kalian farmingnya naik, ya dapatnya segitu. Ketika rate-nya lagi naik, terus penghasilan gold kalian naik, udah otomatis kalian JP. Nah, disitulah para pro player ini mendapatkan uang yang banyak. Contoh kasus pas zaman klasik naik ke TPC dulu, harga 1 goldnya itu 1.000 rupiah. Kalian bayangin 1 gold 1.000 rupiah. Dan saat itu harga normal 1 goldnya itu biasanya di 200 perak atau paling tinggi di 400 perak. Itu paling tinggi. Dan rata-rata penghasilan orang-orang itu di atas 1k atau 700 gold per hari. Dan saat itu juga gua bisa dapat di 2.000 sampai 3.000 gold per hari. Nah, kalian tinggal kali tuh 1 goldnya 1.000 rupiah, terus gue bisa farming 3.000 per hari. Nah, disitulah JP-nya. Makanya pengetahuan, upgrade skill, upgrade networking sama teman-teman biar dibantu sharing, penting banget buat kalian para pemula. Oke, mungkin segitu aja topiknya, cara menghitung penghasilan para petani-petani online ini. Semoga kalian kebayang ya cara ngitungnya dan cara ngakumulasi target kalian pribadi. Jangan lupa masuk ke grup Telegram gua biar kalian bisa sharing-sharing di sana, karena gua bentar lagi udah mulai mau nampung gold lagi ya. Jadi buat kalian yang mau beli GT misalkan, atau mau beli balance untuk saldo di Battle.net dan mau jual gold kalian bisa hubungi gua di grup. Oke, jangan lupa subscribe channel Ali Caca. Salam satu keyboard. Adios. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now.